Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu Husnul Hatimah, Fitri Wahyuni, Salmayanti, Mursidah, dan Nur Anissa. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pencernaan dan absorpsi protein. Seperti yang kita ketahui bahwa protein merupakan salah satu zat gizi maupun bagian makro sebagai sumber energi dan untuk fungsi lainnya. Protein ini sendiri sebenarnya memiliki struktur kurang lebih sama dengan beberapa zat gizi lainnya, seperti karbohidrat yang membedakan strukturnya selain unsur karbondik oksida, juga unsur hidrogen. Jadi itu yang membedakan kalau kita lihat definisinya berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Ini memang merupakan fungsi yang penting untuk tubuh, dan senyawa ini merupakan kompleks dengan terdiri dari polimer ikatan asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan peptida. Protein ini ditemukan pertama kali oleh Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1838. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai macam fungsi dari protein itu sendiri, khususnya dalam pembentukan senyawa tubuh seperti enzim, hormon, dan juga beberapa zat lainnya. Salah satunya globin untuk transfer, dan juga protein membantu keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian memberikan keseimbangan nitrogen dalam tubuh serta merangsang proses pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan serta otot, dan tentu saja memberikan perlindungan bagi tubuh sebagai antibodi atau membentuk antibodi tubuh. Selanjutnya, proses pencernaan. Tentu saja dimulai dari makanan itu sendiri. Dan dari mana sumber protein? Tentu saja kita dapat menemukan protein dari berbagai jenis pangan, baik itu hewani maupun nabati. Nah, untuk pangan hewani mayoritas biasanya ada pada unggas, mamalia maupun hewan-hewan hasil laut. Sedangkan pada nabati banyak ditemukan di kacang-kacangan maupun biji-bijian. Dan untuk proses penyerapan dan pencernaan serta penyerapan protein itu sendiri dimulai dari mulutnya makanan masuk ke dalam mulut, tentu saja bersama dengan pergizi lainnya, baik itu karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tercampur dalam makanan tersebut, dan makanan ini masuk ke mulut, kemudian dihaluskan alat dan membentuk bolus yang dalam nantinya bolus anilianti 8 ke dalam lambung, yang ke dalam lambung, dan di lambung mulailah pencernaan protein secara kimiawi. Di lambung ini pada zat protein masuk ke dalam lambung, maka lambung akan melepaskan asam klorida, NaCl, dan juga pepsinogen. Di mana asam klorida ini akan membentuk perubahan pepsinogen menjadi pepsin, dan juga akan klorida ini akan membentuk protein amar berubah menjadi peptida. Protein yang berubah menjadi peptida masih dalam bentuk novel, tidak belum menjadi 4 namanya asam amino tunggal, itu masih berbentuk asam amino berikatan. Jadi nantinya pada zat protein kalau sudah berubah bentuknya sederhana, dia akan masuk ke dalam usus halus. Sambil itu masuk rambut halus pankreas. Merespon gimana akan mengeluarkan oleh beberapa enzim pankreas protase yang seperti triglisin dan juga jual karboksida peptidase dan lain-lain. Di sini dengan bantuan enzim dia sama minum MP3 tadi, peptida tadi itu akan diubah menjadi asam amino, yang asam amino dan juga di usus khususnya akan diubah menjadi asam amino. Bentuknya akhir dari pencernaan dan penyerapan kimia adalah asam amino punya jadi di usus halus. Setelah menjadi asam amino itu akan diedarkan ke seluruh tubuh yang termasuk ke dalam hati. Memang hampir sebagian besar mayoritas algis itu akan masuk ke hati, nabi hati
itu akan di metabolisme yang sama ada beberapa zat di sini yang akan bersifat toksik, dan lihatlah diatur omikron sweet. Nah, di sini asam amino yang sudah terbentuk itu akan kerap masuk ke dalam seluruh tubuh dan selanjutnya masuk ke dalam metabolisme. Dari metabolisme protein sebenarnya ada beberapa bagian yang bisa kita lihat bahwa untuk metabolisme protein secara umum terdiri dari yaitu siklus urea dan juga metabolisme asam amino. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.